Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini Saudara. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur kasih setia pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan yang kami rasakan di setiap hari. Malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan pengertian, pengetahuan untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan bisa berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41 demikian tertulis di sana. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangis, saudara. Kita bisa bayangkan jika saat itu berada dekat Yesus, apa reaksi Anda? Apakah saudara ikut menangis? Yesus menangis bukan tentang dirinya, saudara. Bukan juga penderitaan dan sengsara yang harus dijalaninya. Lalu apa yang membuat Yesus menangis? Yesus membayangkan apa yang akan menimpa penduduk Yerusalem. Derita dan sengsara mereka tergambar jelas di depan matanya. Dia membayangkan orang-orang yang dikasihinya kelak akan memasuki masa kegelapan. Kasihnya terlalu hebat bagi Yerusalem, bagi kita, bagi saudara, bagi seluruh para pendengar pada saat malam hari ini, bagi dunia, saudara. Kapan terakhir saudara menangis? Menangis adalah kenyataan hidup yang kita saksikan saat seseorang mengalami penderitaan atau kesakitan, saudara. Itu semua menunjukkan betapa rapuhnya hidup kita, betapa banyaknya masalah di dunia ini yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Pertanyaan yang penting, mengapa kita menangis? Saudara, mengapa saudara menangis? Kepada siapa kita harus menyampaikan air mata kita, saudara? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita menangis? Jika kita tidak mendapat jawaban atas pertanyaan ini, saudara, maka kemungkinan besar kita tidak mampu bertahan. Tidak mampu bertahan menghadapi masa sulit yang melimpah ini. Sebaliknya, jika kita menemukan jawaban atas pertanyaan ini, maka kita akan mampu terus bertahan sambil berjuang untuk keluar dari kesedihan itu. Saudara, apa sebabnya kita menangis? Apa sebabnya saudara menangis? Pasti ada peristiwa yang menyebabkannya, saudara. Karena tidak mungkin tidak ada hujan atau angin, tiba-tiba saja seorang menangis. Air mata adalah wujud atau bentuk dari pergumulan hidup. Saudara harus merenung apa yang menyebabkan saudara sampai menangis. Mengapa Anda sampai menangis, saudara? Tidak ada jalan keluar logika atau hidup kita akan tamatkah? Saudaraku,
kita sepatutnya menghampiri Tuhan. Pada waktu menangis itu, kita perlu menumpahkan perasaan hati kita kepadanya. Tuhan pasti akan bertindak, saudara. Seperti ketika Daud menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Itu tangisan Daud, saudara. Kita baca dalam Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mengapa kita tidak menangis seperti Yesus menangis, saudara? Yesus menangis bukan buat dirinya. Yesus menangis buat penduduk Yerusalem. Maukah mulai sekarang, saudara, kalaupun harus menangis, kita menangis untuk keluarga kita, tangisi anak-anak kita yang hidupnya jauh dari Tuhan, saudara. Tangisi kakak adik kita hidupnya menderita karena belum mengenal jalan keselamatan. Tangisi keluarga kita yang hingga kini belum mau percaya kepada Yesus. Terbayangkah kelak setelah menarik napas terakhirnya mereka tidak akan ke surga? Saudara, belajarlah menangis seperti Yesus. Bukan untuk dirinya, saudara. Walaupun sesaat lagi dia harus melewati Via Dolorosa, jalan sengsara itu, air matanya menetes untuk orang lain akan binasa. Yang dipikirkannya bagaimana orang lain bahagia, bukan lagi dirinya, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan saat malam hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Tetap jaga protokol kesehatan. Mari mengenang sengsara Yesus. Saudaraku, selamat malam. Bertemu kita kembali esok hari dalam saluran ini, program Santapan Rohani, hadir setiap pagi, setiap malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.